Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo sobat hebat Madrasah Surba, kembali lagi di kanal YouTube MTS Surya Buana dalam acara Mimbar Ramadan 1444 Hijriah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait bagaimana cara kita untuk memupuk kerinduan akan hadirnya bulan Ramadan serta memaknai dan mengisi bulan Ramadan dengan kebaikan. Ramadan adalah bulan yang mulia, akan tetapi ada orang-orang yang kurang beruntung. Siapakah itu? Yaitu orang yang ketika keluar dari Ramadan tidak bertambah kebaikan darinya dan juga tidak berkurang keburukan yang ada padanya. Dalam suatu hadis sahih dari Ka'ab bin Ajrah radhiyallahu an diceritakan bahwa Rasul pernah meminta umat muslim waktu itu untuk berkumpul dalam suatu mimbar. Kemudian Rasul menaiki mimbar tersebut dan setiap Rasul menaiki satu tangga beliau mengucapkan amin, seperti itu. Setelah itu, setelah selesai mimbar, sahabat yang menyaksikan hal tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, ada apakah gerangan? Kami menemui sesuatu yang tidak biasa. Engkau berkata amin ketika engkau menaiki setiap tangga." Nah, kemudian Rasul menjawab, "Tadi Malaikat Jibril berkata padaku." Yang pertama, beliau berkata bahwa dilaknatlah orang yang bertemu Ramadan akan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Kemudian aku mengatakan amin. Kemudian yang kedua, Malaikat Jibril juga menyampaikan, dilaknatlah orang yang ketika namamu disebut maka ia tidak bersolawat kepadamu. Kemudian Rasul juga mengaminkan hal tersebut. Dan yang terakhir, dilaknatlah orang yang menemui orang tuanya yang usia lanjut tapi tidak menyebabkan ia untuk masuk surga. Kemudian Rasul pun juga mengaminkan hal tersebut. Poin pertama tadi disampaikan bahwa Rasul mengaminkan bahwa sungguh rugi orang-orang yang ketika keluar dari Ramadan tapi dosanya masih tidak diampuni. Nah, orang-orang itu biasanya termasuk dalam kategori orang yang tidak memiliki rasa kerinduan akan Ramadan, seperti itu. Jadi dia termasuk orang-orang yang kurang beruntung. Nah, kerinduan itu bisa kita rasakan ketika kerinduan akan sesuatu itu bisa kita rasakan ketika kita mengenali sesuatu tersebut dan kita tahu keistimewaan apa yang ada pada sesuatu tersebut. Nah, maka dari itu kita coba kenalan dulu. Ramadan ini adalah salah satu bulan mulia di mana ada peristiwa-peristiwa penting. Di masa lampau ada peristiwa mulai dari Perang Badar, kemudian Fathu Makkah atau pembebasan Mekah, kemudian juga ada peristiwa pertama kali diturunkannya Al-Quran. Kemudian di Indonesia sendiri, bulan Ramadan juga menjadi salah satu sejarah besar karena kemerdekaan Indonesia terjadi di bulan Ramadan juga waktu itu. Nah, kemudian bulan Ramadan itu dikenal dengan bulan yang di mana pahala dilipat gandakan, kemudian pintu taubat dibuka selebar-lebarnya, pintu maaf dibuka selebar-lebarnya, dan di sana juga ada fasilitas ibadah baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah yang hanya dilaksanakan di bulan Ramadan. Ibadah wajib contohnya ada puasa Ramadan, kemudian ada zakat fitrah. Sedangkan kalau untuk yang sunnahnya misalkan sholat tarawih, nah itu adalah ibadah yang hanya ada di bulan Ramadan. Artinya di sana kita itu sudah difasilitasi untuk menambah ibadah-ibadah. Seperti itu. Kemudian keistimewaan bulan Ramadan itu hanya akan dirasakan oleh orang yang memaknai dan mengisi bulan Ramadan itu. Bagi orang yang melewatkan begitu saja, maka Ramadan ini tidak akan ada apa-apanya, tidak akan ada yang istimewa, tidak akan ada kerinduan akan datangnya bulan Ramadan. Nah, kalau kita sudah merasa kenal dan merasa ada keistimewaan, maka
kerinduan itu akan senantiasa ada. Ketika kita Ramadan ya kita senantiasa memperbanyak amal ibadah, kemudian meninggalkan keburukan-keburukan seperti itu. Nah, contoh sederhana, yang jelas dalam kehidupan ini kita pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Misalkan kebutuhan sandang, pangan, dan sebagainya. Kita sudah tidak asing dengan istilah flash sale di online shop. Nah, biasanya di tanggal-tanggal kembar, tanggal dan bulan kembar, itu akan ada flash sale, di mana kita tahu bahwa akan ada banyak diskon di sana, sehingga tidak sedikit orang yang rela menunda belanjanya untuk menunggu flash sale itu tadi, agar mendapatkan diskon sebanyak-banyaknya. Nah, itu salah satu contoh, ibarat kalau kita tahu Ramadan itu banyak diskon dosa, artinya kemudian ada banyak pahala yang diberikan, maka ya sebagaimana orang menantikan flash sale itulah kita menantikan hadirnya bulan Ramadan. Nah, kemudian tidak rindunya Ramadan itu ada dua penyebabnya, kurang lebih. Yang pertama tadi karena tidak tahu atau tidak kenal akan apa keistimewaannya tadi, atau yang kedua kurangnya kita untuk bisa memanfaatkan kesempatan yang luar biasa itu tadi. Nah, kalau kita memikirkan kebaikan untuk diri kita yang hakiki, jadi tidak hanya kebaikan di dunia tapi juga kebaikan di akhirat nanti yang artinya jangka panjang, maka di sini tidak hanya masa depan di dunia yang kita rencanakan dengan matang, yang kita persiapkan, tapi juga masa depan di akhirat, yaitu dengan menjadikan momen Ramadan ini sebagai waktu di mana kita evaluasi diri, kemudian memperbanyak ibadah, kemudian meninggalkan sedikit demi sedikit keburukan yang mungkin masih pernah kita lakukan seperti itu. Nah, dalam persiapan itu memang tidak mudah, ibarat ketika kita sedang sakit, kita dibawa ke dokter, kemudian mungkin dokter memberikan treatment dengan disuntik, diberi obat. Nah, disuntik itu kan sakit, diberi obat itu kan minumnya juga ndak enak. Wong kita sakit, masa ditambahi sakit? Nah, logikanya kita tadi mau disuntik karena kita tahu tujuannya bahwa dengan kita disuntik, minum obat, itu akan menjadi kebaikan kita nantinya. Kita akan sembuh dari sakit, itu sebagai wasilah atau perantara agar Allah memberikan kesembuhan kepada kita. Nah, sama juga seperti itu tadi, ibadah itu memang tidak mudah, tapi ketika kita mengimani, kita tahu bahwa itu adalah demi kebaikan kita nantinya, maka insya Allah apapun akan kita lakukan. Kalau kita sudah sadar, kalau kita sudah mengimani, seperti itu. Kemudian dalam kita meningkatkan kebaikan, nah alangkah baiknya diiringi dengan kita meninggalkan keburukan-keburukan yang mungkin masih kita lakukan secara sadar maupun tidak sadar, seperti itu. Nah, contohnya saja misal ketika petani menanam padi, maka petani itu juga akan rutin untuk menyiangi rumput atau gulma yang tumbuh di sekitar padi tadi. Kenapa? Kalau tidak disiangi, maka nanti antara padi dan gulma tadi akan saling berebut nutrisi sehingga si padi tadi tumbuhnya kurang optimal. Begitupun ketika kita melakukan kebaikan, maka ketika kita tidak memangkas keburukan yang masih kita lakukan, maka kebaikan itu akan istilahnya habis oleh keburukan tadi. Ibarat sering disebutkan bahwa ketika kita berpuasa tapi kita masih melakukan keburukan, maka yang kita dapatkan apa? Hanya haus dan lapar, seperti itu. Kemudian dosa yang dapat menarik, jadi dosa yang satu dapat menarik dosa yang lainnya. Nah, jadi kalau kita dulu dilahirkan dalam kondisi hati yang bersih, hati yang suci, mudah dalam melakukan kebaikan, maka hukuman bagi orang-orang yang artinya masih lalai melakukan dosa dengan sengaja, seperti itu, maka hukumannya mungkin tidak langsung tampak, tapi bisa berupa yang pertama misalkan tidak rindu untuk melakukan kebaikan, atau yang kedua tidak merasakan dari nikmatnya beribadah, seperti itu. Itu adalah bagian dari hukuman kepada orang yang lalai berbuat dosa, seperti itu. Jadi tidak melulu langsung kena azab dan sebagainya, tidak. Itu contoh sederhana saja. Jadi kalau misalkan kita sudah mulai merasa kok rasanya hambar ya, nah
kita perlu evaluasi diri, apakah ada yang kita kira-kira perlu masih kita perbaiki seperti itu. Kemudian berbuat kebaikan itu memang melelahkan, tapi itu akan terasa nikmat bagi orang yang merasakan atau memiliki manisnya iman, merasakan manisnya iman atau halawatul iman. Contohnya saja seperti orang tua yang bekerja berlelah-lelah, itu akan terbayarkan ketika beliaunya menyaksikan anaknya bisa terpenuhi kebutuhannya, hiburannya, seperti itu. Jadi rasa lelah itu akan tergantikan dengan rasa puas, karena sudah bekerja keras, sudah tidak terasa lagi lelahnya. Seperti yang sudah dicontohkan dulu, sering diceritakan bahwa Nabi itu kalau sholat malam sampai kakinya bengkak. Nah seperti itu. Nah itu Nabi saja yang tidak punya dosa mewujudkan rasa syukurnya dengan sholat malam yang semacam itu. Atau ada kisah sahabat yang ketika dalam perang kemudian terkena panah, sahabat itu minta dicabut panahnya ketika beliau sholat. Nah kenapa ya? Karena beliau merasakan nikmatnya dalam beribadah sehingga sudah tidak merasakan yang namanya sakit, seperti itu. Nah di sini karena karena yang memberatkan kita melakukan kebaikan itu adalah dosa-dosa, maka yang perlu kita lakukan adalah bertaubat. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, setiap kita ingat kita langsung beristighfar, mohon ampun dengan sungguh-sungguh, menyadari kesalahan itu, berjanji untuk tidak mengulangi dan menggantinya dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Semoga kita senantiasa dimudahkan dalam mengisi kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan serta meninggalkan keburukan-keburukan yang mungkin masih sesekali secara sadar maupun tidak sadar kita lakukan. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan, dalam usaha memperbaiki diri untuk kedepannya, untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.